Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Habibi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Bukit, kelas Ganjil, dengan NIM 0201113825304423. Di sini saya akan membuat video dari Pak Bahrul dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Karena ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih cara terbaik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ekonomi hadir sebagai panduan rasional dalam pengambilan keputusan baik pada level individu, rumah tangga, perusahaan, maupun negara. Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Artinya, ekonomi membantu kita membuat pilihan yang terbaik dalam menggunakan sumber daya, waktu, uang, dan tenaga. Tujuannya adalah ekonomi mencapai kesejahteraan baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Di dalam ekonomi ada namanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sedikit inflasi itu wajar. Tetapi, jika terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat itu turun. Dan juga semakin meningkatnya nilai mata uang naik, dan ekonomi juga banyak bentuknya, yaitu ada ekonomi penawaran dan ekonomi permintaan. Akan saya jelaskan satu persatu dari ekonomi penawaran dan selanjutnya akan ekonomi permintaan. Next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Di dalam dunia ekonomi ada satu hukum yang selalu bekerja seperti mesin otomatis, yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran ada istilahnya, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Ini bukan teori abstrak, tapi ini nyata ada di dalam kalangan masyarakat. Kurva penawaran adalah peta hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibuat oleh produsen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu permintaan. Permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Tidak hanya mencerminkan keinginan, tetapi juga kemampuan membeli. Contohnya, seseorang ingin membeli barang mewah, namun jika belum mampu membeli, maka itu bukan permintaan dalam arti ekonomi. Perbedaan permintaan dan keinginan. Kalau keinginan itu dari hak diri sendiri, kalau permintaan itu keinginan yang disertai dengan kemampuan membayar. Oke. Apa sih itu hukum permintaan? Hukum permintaan itu menyatakan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sebaliknya, jika harganya naik, jumlah yang diminta akan menurun. Dengan syarat ceteris paribus, asumsi lain tetap. Ceteris paribus artinya selain harga, faktor lain seperti pendapatan dan selera tetap tidak berubah. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi ada ruang lingkup, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Jika ekonomi makro itu mempelajari perekonomian secara keseluruhan, mencakup output nasional, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana individu dan perusahaan
mengambil keputusan dalam pasar, yaitu analisis 1. Analisis permintaan dan penawaran. 2. Harga sebagai sinyal dalam pasar. 3. Teori produksi dan biaya. 4. Perilaku konsumen dan produsen. Kalau ekonomi makro itu menelaah kinerja perekonomian secara agregat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, inflasi dan stabilitas harga. Yang ketiga, pengangguran dan lapangan kerja. Yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter. Hubungan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, ekonomi mikro dan makro saling berkaitan karena analisis individu mempengaruhi kondisi agregat, sementara kondisi makro juga berdampak pada perilaku individu. Mikro, dasar perilaku agen ekonomi. Kalau makro, hasil agregasi dari perilaku mikro. Keduanya penting untuk analisis kebijakan agar ekonomi Indonesia itu maju. Masalah pokok ekonomi yaitu setiap sistem ekonomi menghadapi masalah karena sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Apa yang harus diproduksi? Yang pertama, barang konsumsi versus barang modal. Yang kedua, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, pertimbangan efisiensi dan keadilan, karena itu mencakup semua aspek dalam kehidupan masyarakat dan dibutuhkan oleh banyak orang. Bagaimana cara memproduksinya? Yaitu yang pertama, teknologi padat karya atau padat modal. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja versus mesin. Yang terakhir, pertimbangan biaya dan dampak lingkungan. Masalah di ekonomi ini ada masalah yang namanya masalah ekonomi modern. Di era modern ini, masalah pokok ekonomi diperluas, termasuk keberlanjutan dan keadilan sosial, yaitu 1. Kelangkaan energi dan lingkungan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, globalisasi dan perdagangan internasional. Di dalam setiap negara, itu pasti memiliki sistem ekonomi untuk memecahkan masalah pokok. Di Indonesia itu ada ekonomi pasar sebagai harga untuk mengatur. Yang kedua, ekonomi terpusat, yaitu pemerintah yang menentukan harga pasar. Yang ketiga, ekonomi campuran, kombinasi pasar dan pemerintah, yaitu harus bekerja sama antara pihak pasar sama pemerintah. Sistem ekonomi pasar yaitu harga terbentuk oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, kebebasan individu dalam menentukan konsumsi dan produksi. Kelemahannya adalah dimonopoli, kesenjangan, dan kegagalan pasar. Kalau sistem ekonomi terpusat, yaitu pemerintah mengatur seluruh aspek ekonomi. Kelebihannya, pemerataan dan stabilitas sosial. Kelemahannya, ini kurangnya inovasi dalam membentuk harga. Yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran, kombinasi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Yang kedua, banyak diterapkan di negara berkembang. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengefisiensi sekaligus pemerataan harga pasar. Kesimpulannya yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi membahas bagaimana sumber daya yang tak terbatas yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas, baik melalui analisis mikro maupun makro. Masalah pokok ini sering dihadapi oleh masyarakat dalam menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Pemecahannya dilakukan melalui sistem ekonomi yang berbeda dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan, keberlanjutan, dan keadilan. Pengangguran. Kenapa orang bisa menjadi pengangguran? Pengangguran terjadi saat jumlah orang yang mencari kerja lebih banyak daripada lapangan pekerja yang tersedia. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam perekonomian suatu negara. Di dalam ekonomi itu juga ada namanya kebijakan fiskal dan moneter. Apa sih itu kebijakan fiskal?
Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah mengatur pengeluaran dan pajak untuk mengendalikan ekonomi. Contohnya, pemerintah menaikkan pajak saat inflasi tinggi. Itu salah satu contoh dari kebijakan fiskal. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral yang mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menekankan inflasi pada zaman Pak B.J. Habibie agar mata uang Indonesia itu stabil. Pada akhirnya, kita mendapatkan ilmu ekonomi untuk mengajarkan kita untuk berpikir rasional, efisien, dan bijak dalam menggunakan sumber daya agar mencapai kesejahteraan bersama. Oke, sekian dari yang saya sampaikan tadi. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya ucapkan, yaitu kesimpulan dari permintaan dan penawaran, yaitu interaksi antara jumlah barang yang diminta konsumen dan jumlah yang ditawarkan produsen menentukan harga dan kuantitas di pasar melalui mekanisme keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tercapai saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, sehingga harga pasar dan kuantitas barang menjadi stabil. Keseimbangan pasar yaitu kondisi terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Hasilnya, harga dan kuantitas keseimbangan tercapai yang menunjukkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Mekanismenya, pasar secara alami akan bergerak menuju keseimbangan. Jika terjadi kelebihan pasokan, harga akan cenderung turun. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan pasokan, harga akan cenderung naik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.